Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya apa kabar kalian semua di kelas 9? Tentunya saya selalu menghimbau dan mengingatkan, ayo semangat, 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 semangat. Jangan kendor semangat kalian di kelas 9. Saya tahu kalian adalah kelas terakhir. Tentunya kelasnya kelas pandemi, ya nggak? Nah, tapi walaupun demikian, penuh keterbatasan, sama dengan kita semua penuh keterbatasan, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, materi fikih, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang al-ajru, tentang upah. Tentunya kalian semakin tahu apa itu al-ajru. Apa al-ajru? Masih ingat kah? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Materi kita masih dengan al-ajru, tapi materi kita saat ini adalah yang lebih spesifik lagi. Tata cara membayar upah. Jadi tata cara membayar upah. Jadi upah itu harus dibayar kalau kita menyuruh orang bekerja, ya, atau kita memanfaatkan jasa dan tenaga orang lain, maka harus dibayar upahnya. Ya, suatu saat kalian bisa jadi direktur, bisa jadi pemimpin perusahaan, atau bisa jadi menjadi sesuatu lah yang punya anak buah, bukan hanya 2-3 orang, puluhan, ratusan, atau ribuan anak buah. Nah, jangan lupa upahnya itu harus dibayar. Jangan ditinggal kabur seperti pengusaha-pengusaha sekarang. Nah, tata cara membayar upah. Kita lihat bukunya di halaman 19. Mudah-mudahan sama bukunya yang kalian pegang. Nah, secara umum pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan itu selesai. Nah, itu ya. Jadi upah itu dibayar secara umum, ya, pekerjaannya selesai, ya dibayarlah upahnya. Atau kalau orang yang bekerja tiap bulan, setiap awal bulan lah atau akhir bulan, haknya diberikan berupa gaji. Nah, secara umum sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Istilahnya apa? Cash and carry gitu ya. Cash and carry. Waktu itu dibayar juga. Nah, terkait dengan upah, pembayarannya bisa diberikan sebelum mustajir. Nah, mustajir itu apa sih? Karyawan. Ya. Kalau ijarah itu adalah upahnya, dalam istilah fikih karyawannya, orang yang bekerja itu namanya mustajir. Nah, sebelum mustajir bekerja. Jadi belum bekerja boleh dibayar sebelum bekerja, atau setelah pekerjaan itu selesai. Silakanlah berdasar kesepakatan, ya. Kalau kita misalnya borongan, itu biasanya pakai termin. Termin pertama sebelum pekerjaan itu dikerjakan dibayar 30%, nanti setengah lagi dibayar 30%, pekerjaan selesai baru diselesaikan. Biasanya begitu, ya. Itu berdasarkan teori-teori modern tentang bagaimana pembayaran upah. Jadi secara fikih boleh dilakukan sebelum pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, atau setelah pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kesepakatan kerjasama ini, anak-anak sekalian, bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandai oleh kedua belah pihak. Jadi zaman sekarang mah ada istilah kontrak kerja, bukan kontrak kerja. Nah, di atas kertas hitam putih bermaterai, bahkan ada aturannya, misalnya bila tidak sesuai dengan spesifik perjanjian, pekerja dikenakan denda. Wah, ada aturan-aturannya. Nah, boleh dituangkan di dalam kontrak kerja, ya. Kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik dalam rangka membangun asas kepercayaan. Ya, memberikan upah lebih bagus, itu semakin terpompa semangatnya pekerja, ya. Cuman
Ada juga pekerja yang udah dibayar tetapi kerjaannya tidak maksimal, ditinggalkan. Itu saya mengalami seperti itu. Nah, kalau orang seperti itu biasanya tidak akan dipercaya lagi ya. Nah, bagusnya diberikan di awal ya. Memberikan upah terlebih dahulu baik dalam rangka membangun asas kepayan antara mukjir yang memberikan upah dengan mustajir yang diberikan upah yang bekerja. Apabila mustajir sangat memerlukan uang untuk kebutuhan biaya makan dan keluarga dirinya, nah boleh tuh minta duluan ya untuk keperluan keluarga ya, dirinya dan keperluan sehari-hari, misalnya kerjanya jauh ya kan, meninggalkan anak istri, saya minta dah di awal 30% untuk bekal anak istrinya gitu kan. Hal yang paling penting adalah kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani bersama. Penting itu. Perjanjian dibuat di atas kertas ya, kontrak kerja. Nah, kedua-duanya harus mematuhi perjanjian itu ya. Mustajir hendaknya mematuhi ketentuan dan perjanjian, baik perjanjian itu secara lisan maupun secara tertulis. Bangun kepercayaan gitu. Kita pengen dipakai pekerjaan kita, ya bekerjalah dengan sebaik-baiknya, hasilnya yang bagus gitu. Kita pengen ini juga mendapatkan hasil yang bagus dari pekerjaan orang lain, jangan lupa upahnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arokohu." Rawahu Ibnu Majah. Utul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arokuhu. Artinya apa? Berikanlah upah kepada buruh sebelum kering keringatnya. Itu patokan dari Rasulullah. Berikanlah upah kepada pekerjamu, kepada buruhmu, kepada karyawanmu sebelum kering keringatnya. Nah, itu teori-teori atau tata cara membayar upah. Bisa di awal, boleh di akhir. Tujuannya bagus selama mengikuti perjanjian kerja, aturan main yang ada. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, hikmah disyariatkannya upah. Nah, kita harus pelajari kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan tentang upah dan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya menjelaskan bagaimana pentingnya memperhatikan upah. Pasti ada hikmah di balik itu. Nah, tujuan diperbolehkannya upah atau ujroh ya, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materi ya. Namun itu bukanlah tujuan akhir. Ya, awalnya ya kenapa saya bekerja ya karena saya pengen mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, itu prinsip awalnya. Nah, tapi itu bukan tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa demikian. Dia bekerja, kemudian dia mendapatkan upah. Itu kan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia untuk ibadah, pengen pergi haji, dia kumpulkan dari itu bisa berangkat haji. Atau dia ingin menggunakan mendapatkan pakaian yang layak untuk sholat, kebutuhan sholat, maka dia kumpulkan dari upahnya. Itu tujuannya ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita nanti buat anak-anakku sekalian yang berbahagia dimanapun kalau sudah besar, niatkan ikhtiar kita, usaha kita, bekerja kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian mencari dunia kita bukan hanya dunia kita dapatkan, tapi punya nilai pahala untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmahnya? Satu, membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mukjir dan mustajir. Mukjir yang memberikan upah kepada karyawan atau pekerjanya, dia merasa puas dengan hasil pekerjaan dari mustajir. Mustajir juga akan terbangun kepercayaannya, tumbuh motivasinya untuk bekerja yang maksimal dan baik, sehingga dapat menciptakan kedamaian di hati mereka masing-masing, mendapatkan kepuasan. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merugikan. Itu prinsip usaha dalam kerjasama, wabil khusus antara siapa? Mukjir dan mustajir. Yang kedua, hikmahnya memenuhi nafkah keluarga. Karena dengan bekerja itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa? Mencari dunia kita untuk bekal akhirat.
Dalam ayat lain Allah katakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah karunia apa yang ada di muka bumi ini, ad-darul akhirah, untuk bekal kehidupan kita. Maka tidak boleh kita hanya duduk berpangku tangan menunggu uang jatuh. Tidak boleh kita bermalas-malasan hanya menghitung-hitung saja. Salah satunya, wabil khusus kalau kita kerja, kita memenuhi nafkah keluarga dengan cara bekerja. Silahkan bekerja jadi apa? Mau jadi pekerja kantor, mau jadi PNS, mau jadi TNI Polri, mau jadi guru, mau jadi pedagang. Sesungguhnya itu kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Pokok itu bekerja. Jangan kita bermalas-malasan dalam hidup ini, hanya sekedar ini. Bekerja untuk sesuatu yang manfaat untuk bekal kehidupan kita. Orang akan sangat hina kalau dia jadi pemalas, tapi orang akan bisa menengadahkan kepalanya, punya kehormatan kalau dia rajin bekerja. Itu prinsip buat kita semua. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, apa tujuannya? Memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah khususnya yang terkait dengan jasa, maka akan mampu memenuhi hidup masyarakat, ya. Ketika terbuka pasar, maka di situ terbuka lapangan pekerjaan. Ada orang membutuhkan pakaian kotor yang harus dicuci, itu peluang. Kita ciptakanlah laundry, orang akan berbondong. Nah, di situ akan ada maisah, keuntungan yang kita dapat sebagai ikhtiar. Ada orang butuh bangun rumah, kita pinter membangun rumah, maka terbukalah peluang pekerjaan. Ada orang pandai misalnya tentang membuat sesuatu, misalnya pagar dan lain sebagainya, kita buka peluang, maka itu akan memenuhi hajat hidup orang banyak. Jadi selamanya kalau kita bisa melihat peluang pasar, maka akan tercipta pasar dalam teori ekonomi. Itulah selama hidup hajat manusia banyak sekali kebutuhan, maka di situ ada peluang rezeki. Pinter-pinterlah kita membaca situasi pasar untuk dapat kita memenuhi kehidupan kita. Kemudian akan menolak kemunkaran. Artinya apa? Dengan bekerja kita dengan bekerja kita akan menolak kemungkaran, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Karena dengan bekerja kita akan berpikirnya positif. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah upah anak-anakku sekalian. Maka lewat pelajaran ini saya harapkan termotivasilah kita semua untuk menciptakan sesuatu. Apalagi usia dan umur kita semakin dewasa, maka perbekalah ilmu kita, perbanyaklah ilmu kita untuk bekal kita di masa yang akan datang. Sebuah tuntutan nanti ketika kita sudah dewasa, ada al-mustajir, ada mu'jir, itu sebagai sebuah tuntutan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan jalan untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Tentunya saya selaku guru selalu mendoakan kalian semua, mudah-mudahan kalian menjadi sesuatu yang baik. Guru akan bangga kepada kalian bila kalian lebih nanti di masa depan dari apa yang sudah dihasilkan oleh gurunya. Makanya selalu berdoa, Allahumma ij'alna wa auladana wa zuriyatana wa talamijana min ibadika sholihin wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Itu doa saya buat kalian semua. Terima kasih atas pertemuan kita pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.